Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan penelitian terbarukan dari fisika material yaitu green composite. Perkenalkan, nama saya Inas Puji Hadini, MPM 1911090269, mata kuliah Fisika Material, dosen pengampu Vandan Wilianti, SPD MSI. Pendahuluan. Bahan komposit terdiri dari berbagai bahan yang terdiri dari setidaknya 2 senyawa yang berbeda karakteristik fisik atau kimia. Berinteraksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan tunggal dengan sifat yang diharapkan lebih baik daripada komponennya secara terpisah. Namun, pada umumnya komposit terdiri dari fase kelanjutan polimer yang dikenal sebagai matriks dan fase tridifesi yang dikenal sebagai pengut. Meskipun beberapa dibuat dengan campuran 2 atau lebih polimer, jenis bahan menjadi menarik yang digunakan dalam industri pengemasan, di mana komposit konvensional menghadapi beberapa keterbatasan, yaitu pengelolaan dan daur ulang limbahnya sulit dan masih keterbelakangan menghasilkan limbah plastik yang besar dan tidak dapat terurai, sambil berkontribusi pada penipisan sumber daya petrokimia menuju komposit yang lebih hijau. Selain itu, penggunaan polimer pada dasarnya dapat didaur ulang, terutama polyolefin, yang berarti bahwa plastik pasca konsumen yang diperoleh dari sistem pengolahan limbah dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku perawan. Merupakan langkah maju bahan komposit yang lebih hijau atau ramah lingkungan. Mereka juga pada dasarnya adalah bahan yang dapat terurai secara hayati dan dapat terbarukan. Mereka biasanya berasal dari tanaman yang relatif melimpah, seringkali dari limbah, dan karena itu sangat murah. Mereka juga lebih mudah aman diproses, baik untuk karyawan maupun peralatan pemrosesan. Mereka juga dengan mudah dibakar, dibandingkan dengan bahan pengisian organik yang menghasilkan komposit yang lebih ringan dan kemungkinan memperoleh bahan komposit dengan isolasi thermal dan akustik. Mastik polimer. Sebelum menganalisis dan membandingkan mastik polimer yang berbeda yang digunakan dalam biokomposit hijau, kualifikasi polimer yang tepat harus dinyatakan, yaitu adapun mastik polimer non-biodegradable yang digunakan dalam bidang komposit hijau yang biasa berbasis atau tidak. Ini terutama polyolefin serta beberapa poliuretan atau resin fenolik dan kombinasi yang bahan pengisi alami sebagian besar serat legnoselulosa polimer yang alami dan bioplastik biodegradable yang disintetis dari biomasa, yaitu asam polilaktat PLA atau polihidroksykanoat yaitu PHA, atau masih polimer yang paling diinginkan dari sudut pandang lingkungan, karena praktik budidayanya berkelanjutan dengan penggunaan air yang terkontrol dan aplikasi agrokimia yang minimal atau tidak sama sekali dibandingkan dengan plastik konvensional. Bioplastik ini memiliki berbagai keunggulan, yaitu biayanya rendah dalam kasus biopolimer alami, dan ketersediaannya besar, dan biodegradabilitas. Keterbatasan utama penerapan biopolimer ini adalah ketahanan thermal, air, dan mekaniknya yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan. Biokomposit diproduksi menggunakan berbagai teknik konvensional. Untuk pemrosesan plastik biasanya ekstrusi dan kemudian pencetakan kompresi dan injeksi. Untuk setiap formulasi komposit, parameter pemrosesan seperti suhu, tekanan, dan waktu yang dipelajari untuk batasan utama dalam pemrosesan biokomposit itu adalah karena sifat hidrofobis dari pengisian dan ketahanan thermal yang buruk. Adanya uap air serta penggunaan air serta plastizer, terutama dalam bahan basis pati.
umumnya mengarah pada pembentukan uap air selama prosesan yang dapat mengganggu adhesi. Pengisian polimer menghasilkan catat struktural, yaitu rongga di produk akhir selama percetakan jika sistem validitasnya tidak tersedia. Aplikasi pengemasan. Bahan komposit hijau telah dipelajari dan digunakan dalam banyak aplikasi industri, seperti kusen, jendela, pintu, panel isolasi, furnitur, bantalan rel, kereta api, suku cadang otomotif, barang berkebun, pengemasan, dan berbagai aplikasi lainnya yang biayanya rendah dan persyaratan mekanismenya tidak tinggi. Pertimbangan dampak untuk lingkungan. Nah, sayangnya ada beberapa sehubungan dengan apakah biokomposit hijau adalah bahan yang sepenuhnya berkelanjutan karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, kemampuan daur ulangnya yang terbatas karena degradasi termal dan siklus pemrosesan ulang yang berurutan. Yang kedua, biodegradabilitasnya terkadang terbatas hanya pada bahan pengisi bila matrik polimer berbasis bio tetapi tidak dapat terurai secara hayati dan karena proses pengomposan tidak selalu terintegrasi dengan sistem pengelolaan limbah. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.